Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Gunung Sumbing, teror di lembah misterius. Gunung Sumbing, terletak di Jawa Tengah, adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia, dengan lereng yang terjal dan lembah yang misterius. Di antara pendaki gunung, ada sebuah cerita lama tentang lembah hantu di Gunung Sumbing, sebuah tempat yang tidak pernah dikunjungi orang, dan konon dikuasai oleh kekuatan gaib. Cerita ini sering dianggap mitos, namun bagi tiga pendaki, Raka, Koko, dan Ardi, mitos itu akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Pada suatu akhir pekan, ketiganya memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing. Mereka berangkat setelah duhur dari rumah mereka, dengan semangat petualangan. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Raka, Koko, dan Ardi tiba di area perkemahan di lereng Gunung Sumbing sebelum matahari terbenam. Mereka memilih sebuah tanah datar yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi dan menjulang, memberikan perlindungan dari angin malam. Dengan semangat, mereka mendirikan tenda-tenda mereka, bekerja sama untuk memastikan tenda-tenda itu kokoh dan terpasang dengan benar. Saat matahari mulai tenggelam, langit berubah warna menjadi nuansa merah jingga yang menakjubkan. Mereka duduk mengelilingi api unggun yang telah dinyalakan, memanaskan makanan dan minuman, serta bercengkerama dengan cerita-cerita pendakian yang penuh tawa. Suara gemericik api unggun, percakapan hangat, dan tawa mereka melawan kesunyian malam yang melingkupi hutan. Langit yang berbintang terlihat begitu jelas, dengan ribuan bintang yang bersinar cerah tanpa gangguan cahaya kota. Malam terasa damai dan penuh kehangatan. Namun, ketika fajar tiba keesokan harinya, suasana berubah drastis. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung dengan cepat, dan kabut tebal mulai turun dari lereng gunung. Kabut tersebut tidak hanya membatasi jarak pandang mereka, tetapi juga menciptakan aura dingin dan misterius yang melingkupi kawasan sekitar. Seolah-olah kabut itu memiliki kekuatan magis, perlahan-lahan menutupi segala sesuatu di sekitar mereka dalam lapisan putih keabu-abuan. Pandangan mereka menjadi kabur, dan pepohonan di sekitar mereka tampak samar, seolah-olah sedang berenang dalam lautan kabut. Jejak yang sebelumnya terlihat jelas di tanah kini menghilang, terhapus oleh lapisan kabut yang terus menebal. Rasa bingung mulai menyelimuti mereka saat mereka mencoba mencari tanda-tanda jalan yang benar. Kabut tebal itu membuat mereka merasa terisolasi, dan suara hutan yang biasanya menenangkan kini menjadi aneh dan mengganggu, dengan gemerisik daun dan ranting yang semakin membingungkan arah mereka. Dengan rasa cemas yang semakin mendalam, mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kabut yang semakin menutupi dunia mereka. Mereka berusaha menjaga semangat satu sama lain. Tetapi ketidakpastian dan ketegangan di dalam hati mereka terus meningkat. Setiap langkah terasa lebih berat, dan setiap detik terasa seperti bertarung melawan waktu, saat mereka berusaha mencari jalan keluar dari kabut tebal yang menyelimuti mereka. Tanpa mereka sadari, Raka, Koko, dan Ardi telah memasuki lembah yang tidak pernah mereka rencanakan.
Kabut yang tebal yang mengelilingi mereka perlahan-lahan mulai menghilang, membuka pandangan mereka terhadap pemandangan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Di hadapan mereka terbentang sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing curam. Tebing-tebing itu menjulang tinggi, menutupi langit dengan bayangannya, dan memberi kesan seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah gua alam yang raksasa. Di lembah itu, rumah-rumah megah berdiri di sekitar mereka, namun tidak seperti rumah-rumah yang biasanya mereka lihat. Rumah-rumah ini memiliki desain yang aneh, dengan arsitektur yang tampak kuno dan misterius. Beberapa bangunan memiliki atap yang melengkung ke atas dengan ornamen yang tampaknya bergerak dan bergetar ketika mereka mencoba untuk memperhatikan lebih dekat. Dinding-dinding rumah terbuat dari batu yang tampaknya menyala dengan cahaya lembut dari dalamnya, memberikan kesan mistis dan menakutkan. Kabut yang terus bergerak seolah-olah memiliki kehendak sendiri, melingkupi perkampungan itu dalam lapisan tipis yang bergerak perlahan. Para penduduk desa yang tampak aneh mulai muncul dari balik rumah-rumah tersebut. Mereka adalah makhluk yang sangat berbeda dari manusia biasa. Tubuh mereka besar dan berbulu, dengan bulu yang kasar dan berwarna gelap. Wajah mereka tampak pucat dan tidak berdarah, dengan mata yang besar dan kosong yang menatap dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang menakutkan. Tidak ada ekspresi yang jelas di wajah mereka, hanya pandangan kosong yang membuat bulu kuduk Raka, Koko, dan Ardi berdiri. Penduduk desa itu mengamati mereka dari kejauhan, berdiri di depan pintu rumah mereka dengan tatapan yang tidak bergerak. Pandangan mereka tampak seperti menembus jiwa, seolah-olah mereka sedang menilai dan menghitung setiap gerakan dan emosi yang ada di dalam diri ketiga pendaki tersebut. Suasana di sekitar mereka semakin menekan, dengan suara-suara aneh dan bisikan samar yang tampaknya berasal dari kabut dan penduduk desa itu sendiri. Rasa bingung dan ketegangan mulai menyelimuti ketiganya. "Bagaimana bisa kita sampai ke sini?" tanya Koko dengan suara bergetar. "Kita kan lagi mendaki, kenapa ada desa di sini?" Ardi dan Raka saling memandang dengan cemas, tidak tahu bagaimana menjelaskan keberadaan perkampungan yang aneh ini. Mereka mencoba mencari jalan keluar dari perkampungan itu, tetapi jalan-jalan tampak saling berkelok-kelok dan tidak ada tanda-tanda jalan yang jelas. Saat mereka menjelajahi perkampungan yang aneh itu, Raka, Koko, dan Ardi menemukan sebuah pasar gaib yang tampaknya muncul dari kedelapan kabut yang semakin tebal. Pasar tersebut tidak seperti pasar biasa, tampak seperti sesuatu yang muncul dari dunia lain, tersembunyi di balik ilusi kabut dan malam. Pasar itu dipenuhi dengan barang-barang yang sangat tidak biasa. Meja-meja pedagang dipenuhi dengan barang-barang yang terbuat dari bahan yang tidak dikenali, seperti kain yang berkilau dengan warna yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, serta perhiasan yang tampaknya dibuat dari bahan organik yang membusuk. Buah-buahan dan sayuran yang mereka temukan di pasar tampak busuk dan berjamur, dengan warna-warna aneh dan tekstur yang menjijikkan, seolah-olah telah membusuk selama berabad-abad. Wajah para pedagang di pasar itu sangat mengerikan. Banyak dari mereka memiliki wajah yang penuh dengan luka-luka kering yang tampaknya sudah lama mengering, tetapi ada juga yang masih memiliki luka-luka segar yang mengeluarkan darah yang tampaknya segar dan menetes dari luka mereka. Mereka berdiri di depan meja mereka dengan tatapan kosong dan tidak bergerak, mata mereka yang kosong menatap dengan rasa ingin tahu yang menakutkan.
Tatapan mereka terasa seperti menembus jiwa, mengirimkan getaran ketakutan yang dalam ke dalam diri ketiga pendaki tersebut. Suara perdagangan yang tidak nyata bergema di sekitar mereka, terdengar seperti bisikan lembut yang menembus dinding telinga mereka, membawa pesan-pesan yang tidak bisa mereka mengerti dan membuat mereka merasa semakin bingung. Suara itu menyatu dengan kebisingan pasar yang penuh dengan suara yang tidak dapat mereka identifikasi, seolah-olah pasar itu memiliki kehidupan dan kesadaran sendiri. Ketika mereka berusaha untuk meninggalkan pasar tersebut, mereka mulai menyadari bahwa jalan-jalan di pasar seolah berubah-ubah dan berkelok-kelok, membuat mereka semakin tersesat. Kabut yang tebal turun kembali, meliputi mereka dalam lapisan dingin yang menekan dan mengaburkan pandangan mereka. Setiap belokan dan sudut yang mereka ambil sepertinya membawa mereka kembali ke tempat yang sama, seolah-olah pasar itu sedang bermain-main dengan mereka, mengunci mereka dalam sebuah siklus yang tidak berujung. Pedagang-pedagang menyeramkan itu mulai mengikuti mereka dengan langkah yang lambat tetapi pasti. Barang-barang di pasar tampak bergerak sendiri, benda-benda seperti bergetar dan melayang dengan cara yang aneh dan menakutkan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa yang penuh kegilaan dan tangisan yang penuh kesedihan, bergema dari setiap sudut pasar. Salah satu dari mereka, Koko, merasakan sentuhan dingin dan lembab di lehernya. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap perlahan-lahan di sekeliling tubuhnya, menambah ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Dia berteriak ketakutan, dan ketika Ardi dan Raka berlari untuk membantunya, mereka melihat bahwa Koko mulai menghilang secara perlahan. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketiganya akhirnya terjebak oleh makhluk-makhluk menyeramkan itu. Mereka merasa seperti ditarik dan dibawa ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui, tempat yang tampaknya jauh dari dunia nyata yang mereka kenal. Mereka terpisah, dan ketidakpastian serta ketakutan merasuk dalam diri mereka, saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari teror pasar gaib itu. Ketika mereka digiring ke sebuah rumah yang sangat menyeramkan, suasana di dalam rumah itu seolah-olah langsung menelan mereka ke dalam kegelapan yang menakutkan. Begitu mereka memasuki rumah, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Dinding-dinding ruangan dipenuhi dengan gambar-gambar menakutkan yang tampaknya hidup. Mata-mata dalam gambar itu mengikuti setiap gerakan mereka, dan ekspresi wajah yang tergambar berubah-ubah, seolah-olah bereaksi terhadap kehadiran mereka. Di seluruh ruangan, benda-benda aneh berserakan, jimat-jimat kuno, potongan-potongan tulang, dan benda-benda yang tampaknya memiliki makna ritual. Barang-barang ini tampak usang dan kotor, seolah-olah telah lama ditinggalkan, tetapi tetap memancarkan aura yang sangat menakutkan. Di sudut ruangan, sebuah altar berdiri dengan api yang menyala di atasnya. Api itu berkobar dengan cahaya yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara-suara hantu yang mengerikan, berupa bisikan-bisikan yang tidak dapat dipahami, menggema dari dalam ruangan, menambah rasa teror yang menyelimuti mereka. Teror yang mereka alami mencapai puncaknya ketika roh-roh penasaran dengan bentuk yang aneh mulai menyerang mereka. Roh-roh ini muncul dari sudut-sudut ruangan dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Mata mereka bersinar dalam kegelapan seolah-olah mereka menyimpan kemarahan yang mendalam dan kesedihan yang abadi. Dengan kekuatan yang tidak terlihat,
Roh-roh ini mencengkeram dan mencoba merenggut jiwa ketiga pendaki dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka merasa seolah-olah roh-roh itu memiliki tangan yang dingin dan menembus kulit, membuat mereka hampir tidak bisa bernapas akibat ketakutan yang menyelimuti. Dalam kepanikan mereka, Raka dan Ardi berlari tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar dari rumah yang menyeramkan ini. Namun, setiap usaha mereka untuk melarikan diri hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam labirin teror yang tak berujung. Lorong-lorong sempit dan gelap mengelilingi mereka seperti labirin yang dirancang untuk menjerat, dan setiap pintu yang mereka coba buka tampaknya hanya membuka jalan menuju kegelapan yang lebih dalam. Hingga akhirnya mereka terjebak dalam sebuah penjara bawah tanah yang sangat mengerikan. Penjara bawah tanah itu tampak seperti sesuatu dari mimpi buruk yang paling buruk. Ruangan itu dingin dan lembab, dengan dinding batu yang basah dan berlumut. Bau busuk menyengat udara, campuran antara bau tanah yang lembab dan aroma busuk yang tidak bisa mereka identifikasi. Penampakan-penampakan mengerikan selalu mereka temui. Di sudut ruangan, ada sel-sel kecil yang terbuat dari jeruji besi yang sudah berkarat, dan beberapa dari sel-sel tersebut tampak kosong, sementara yang lainnya dipenuhi dengan sisa-sisa manusia atau makhluk yang tidak dapat diidentifikasi. Suara-suara aneh dan gemuruh yang menakutkan terdengar dari luar sel, menambah rasa teror yang melingkupi mereka. Raka dan Ardi merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat mereka terkurung dalam penjara bawah tanah ini. Setiap usaha untuk membuka jeruji atau mencari celah untuk melarikan diri tampaknya sia-sia, dan rasa takut semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghindari nasib mereka. Suara-suara yang menakutkan di sekitar mereka semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan getaran tanah di bawah kaki mereka, seolah-olah makhluk-makhluk gelap yang menghuninya semakin mendekat membuat mereka akhirnya tak sadarkan diri. Ketika Raka dan Ardi ditemukan oleh tim pencari beberapa hari kemudian, mereka berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tim pencari, yang telah melakukan pencarian intensif di seluruh lembah, akhirnya menemukan mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Raka dan Ardi tergeletak di tanah lembab, tubuh mereka kotor dan penuh luka. Mereka dalam keadaan linglung dan ketakutan yang mendalam, mata mereka kosong dan wajah mereka tampak seperti dihantui oleh sesuatu yang tidak dapat mereka ungkapkan. Setiap kali tim pencari mencoba berbicara dengan mereka, mereka hanya bisa membalas dengan bisikan-bisikan tidak jelas dan tatapan yang penuh dengan ketakutan. Raka dan Ardi, 2 hari kemudian mereka menceritakan tentang pasar gaib dan makhluk-makhluk menakutkan yang menyerang mereka, tetapi cerita mereka terdengar sangat tidak jelas dan penuh dengan ketidakpastian. Tim pencari, meskipun skeptis, merasa ngeri mendengar deskripsi yang tidak konsisten dan aneh dari kedua pendaki tersebut. Mereka terpaksa meninggalkan lembah yang masih menyimpan misteri, dengan harapan bahwa Koko mungkin akan ditemukan di masa depan, meskipun keyakinan itu semakin memudar dengan setiap hari yang berlalu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Gunung Subing, Teror di Lembah Misterius, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.